Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Minggu ini 24 Mei 2020 kita melakukan ibadah minggu bersama keluarga kita secara online. Tema ibadah kita minggu ini adalah penyertaan Allah dalam kehidupan orang beriman. Ibadah kali ini dilayani oleh Saudari Elisa Bernike Sunarko. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Nyanyikanlah dengan syukur, angkat lagu yang merdu, serta bersorak-soraklah bagi Tuhan Allahmu, Sang Raja semesta. Mari segera bersujudlah di hadapan tahtanya. Dialah Sang Gembala baik yang menuntun umatnya sampai selamanya. Umat Tuhan yang terkasih, kita memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai dan kasih Tuhan beserta saudara dan keluarga. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini tema kita mengajak kita untuk merenungkan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang sulit ini, tema ini tentu sangat baik untuk bersama-sama kita renungkan. Dan hari ini kita akan melandasinya dengan firman sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpinlah.
Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita masuk ke dalam perenungan kita untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Tuhan Allah menyertai kehidupan kita senantiasa. Seperti lagu yang kita pujikan, Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Namun di dalam menghadapi tantangan hidup, kita sering kali meragukan penyertaan Allah. Mari kita bersama merendahkan diri kita. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Anak-anak Tuhan yang sering kali meragukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tahu bahwa kasih setia Allah tidak pernah luput dari hidup kami. Namun di dalam menjalani hari-hari kami sering kali kami meragukan Tuhan. Tak jarang kami menyaksikan penyertaan Tuhan kala hal sulit menimpa hidup kami. Ampunilah kami Bapa yang mudah meragu ini. Tolonglah setiap kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan berpegang teguh pada janji dan kasih setia Tuhan. Sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengingat masa lalu, di mana Tuhan senantiasa membimbing kami, merayakan masa kini, di mana Allah sedang membimbing kami, dan menyambut masa depan dengan pengharapan bahwa Allah senantiasa membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang aku tempuh. Kasih Tuhan-Mu beroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dibekanya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan Bapa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Umat yang terkasih, bagi setiap kita yang dengan sungguh mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita untuk dibaharui oleh Roh-Nya, maka sambutlah berita anugerah yang Tuhan sediakan, yang hari ini tertulis di dalam Yohanes 17 ayatnya yang kedua. Yohanes 17 ayatnya yang kedua. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Umat yang terkasih, firman ini seharusnya menguatkan setiap kita, sekaligus juga memberikan jaminan bahwa Bapa sendiri melalui Roh kebenaran akan membimbing setiap kita, menolong kehidupan kita untuk senantiasa dapat merayakan cinta kasih Allah.
Nah, karena itu marilah kita merayakan cinta kasih itu dengan hidup penuh damai seorang akan yang lain. Biarlah damai Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup-Nya gantiku yang berjala. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Umat Tuhan, mari bersama kita menyiapkan hati, pikiran kita untuk menyambut firman pegangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Semua itu sungguh adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata kami rasakan. Dan karena itu pada hari ini kami sungguh rindu untuk mendengar sapaan firman Tuhan, pegangan hidup kami. Maka berbicaralah ya Tuhan, sehingga firman itu sungguh boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam hidup keseharian kami. Roh Kudus, tolonglah setiap kami, bukan hanya untuk memahami firman Tuhan, namun juga melakukannya. Juga Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Kami serahkan waktu pembaca perenungan firman Tuhan ke dalam tangan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, Kristus telah senantiasa menyertai kehidupan setiap orang percaya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sebagaimana yang dinyatakan oleh Petrus. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Kemudian dilanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai 11 sebagaimana cerita dalam video berikut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya,
bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, memelihara, dan melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Selamat hari Minggu umat Tuhan yang terkasih. Hari ini saya ingin mengawali khotbah ini dengan sebuah gambar. Nah, adakah di antara kita yang tidak mengetahui bunga yang akan muncul pada gambar ini? Bunga mawar. Pasti setiap kita mengetahui betul bunga ini, betul? Bahkan beberapa dari kita pasti mengidolakan keindahan dari bunga mawar ini. Beberapa di antara kita mengagumi bunga mawar sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Salah satu ciptaan Tuhan yang begitu baik. Dan bunga ini seringkali dipakai untuk menyatakan cinta. Sesuatu yang baik kita kagumi. Tapi pertanyaan saya, bagaimana dengan durinya? Rasanya tidak ada di antara kita yang mengagumi duri bunga mawar, bukan? Bahkan kita mungkin merasa duri bunga mawar adalah sebuah kesalahan yang Tuhan ciptakan yang merusak keindahan dari sang bunga itu sendiri. Duri yang ada di bunga mawar menjadi sesuatu yang tidak baik. Tidak sempurna. Dan kita tidak ingin menikmati durinya. Nah, dalam kehidupan ini mudah sekali bagi kita untuk mensyukuri apa yang baik. Mudah bagi kita untuk menikmati sesuatu yang baik sebagai karya kasih Allah. Tapi bagaimana bila sesuatu yang buruk terjadi? Bila persoalan terjadi, kita mau menikmati keindahan si bunga mawar, tapi kita tidak mau menikmati durinya. Kita mau menikmati apa yang baik di dalam kehidupan kita, tapi kita tidak mau menikmati ketika persoalan itu menyapa kehidupan kita. Contoh, ketika sekarang ini kita berjuang dengan corona, gitu ya. Berapa orang yang mampu bersyukur di tengah corona? Mana yang lebih banyak? Rasa syukur kita atau rasa sungut-sungut kita, rasa gerutu kita? Karena kita mulai terbatas, kita tidak bisa ini dan itu. Contoh lagi, ketika dulu kita selalu mengeluh karena pekerjaan kita merasa bosen nih, setiap hari kerja mulu, setiap hari harus ke kantor, kapan tanggal merah, mau ambil cuti nggak bisa. Sekarang ketika kita merasakan kerja dari rumah setiap saat, apa yang kita lakukan? Bukankah kita juga komplain? Kita katakan bosen nih Tuhan, setiap hari di rumah aja. Kapan nih kerja? Gitu ya.
kita tidak mampu menikmati persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lebih mudah bereaksi berlebihan terhadap apa yang terjadi, persoalan yang sulit, dan itu membuat kita bersungut-sungut, bahkan kita kemudian merasa seolah-olah Allah ini tidak pernah hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa dengan begitu mudah melupakan semua karya Allah, dan kita menganggap, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Tuhan, kenapa Engkau tidak benar-benar hadir Tuhan? Dan Petrus menyadari betul kecenderungan manusia yang seperti ini. Karena itu Petrus dalam suratnya yang hari ini kita baca, kemudian memberikan peringatan, memberikan pesan kepada pembacanya untuk tidak menganggap persoalan atau pencobaan yang kita alami sebagai sesuatu yang berlebihan. Petrus meminta setiap kita untuk bersikap normal dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena bagi Petrus, ketika kita punya kesempatan untuk berjumpa dengan persoalan, ketika kita punya kesempatan untuk berjumpa dengan tantangan hidup, maka di situ juga kita punya kesempatan untuk membuktikan iman kita. Namun juga sekaligus kita punya kesempatan untuk menyelami dengan lebih dalam karya kasih Allah yang tidak terbatas. Kita diberi kesempatan untuk menikmati misteri kasih Allah dengan cara yang jauh lebih ajaib. Bahkan pada ayat yang ke-13, kalau kita perhatikan Bapak Ibu dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-13, Petrus katakan apa? Karena itu hendaklah kamu bersukacita di dalam penderitaan sebagai bagian dari mengecap penderitaan salib Kristus. Petrus katakan, karena itu baiklah kita bersukacita di dalam penderitaan sebagai bagian dari mengecap penderitaan salib Kristus. Nah Bapak Ibu, kata bagian dari penderitaan Kristus itu tadi, dalam bahasa Yunaninya itu koinoneo. Nah kalau kita ingat kata koinoneo, itu kayak mirip-mirip sama kata koinonia, persekutuan. Ya, bahasa Alkitab sering kayak gini gitu ya. Akan memainkan beberapa kata mirip-mirip supaya maknanya lebih dalam. Kalau gitu apa sih artinya koinonio? Apa yang dimaksud Petrus ketika dia katakan kamu mengambil bagian dalam penderitaan Kristus? Yang dimaksud Petrus adalah ada satu hubungan yang erat. Ada satu hubungan yang dekat antara manusia dengan Kristus. Hubungan yang erat ini membuat kita mampu merasakan sukacita, bahkan juga penderitaan yang dialami rekan kita. Bukankah ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita punya sahabat gitu ya, kalau sahabat kita nih dijahatin orang gitu, sahabat kita dibuat jengkel sama orang dan dia kemudian cerita sama kita, gila nih gue jengkel banget sama ini, dia gini. Bukankah kita juga ikut jengkel? Itu koinoneo, ikatan yang kuat. Bukankah ketika keluarga kita disakiti oleh orang lain, walaupun itu tidak menyakiti kita juga ikut jengkel. Itu ikatan yang kuat. Nah di dalam hubungan bersama dengan Kristus kita punya ikatan yang kuat itu. Untuk ikut merasakan penderitaan salib Kristus. Loh tapi kok kita ya yang disuruh merasakan penderitaan salib? Kok kita sih yang disuruh merasakan penderitaan yang Tuhan sudah rasakan? Tunggu dulu. Karena sebelum kita mengecap penderitaan salib Kristus, Kristus sudah lebih dahulu mengecap penderitaan yang kita rasakan. Sebelum kita ambil bagian dalam derita salib, Kristus sudah lebih dahulu merasakan dan mengambil seluruh derita yang kita miliki. Karena itu, salib Kristus merupakan sebuah bukti, sebuah simbol bahwa Allah itu adalah Allah yang telah menyertai kehidupan umat percaya. Bahwa Allah adalah Allah yang sudah menyertai kehidupan umat percaya. Kristus bukan hanya hadir di dalam sukacita kita. Salib yang seharusnya jadi bagian kita itu sudah Ia ambil. Bukti bahwa Ia sudah menyertai hidup kita. Dan kalau hari ini saya ajak kita untuk nengok ke belakang gitu ya. Tadi ada lagu sejenak, aku menoleh gitu. Mari kita coba tengok ke belakang, kita mundur sedikit ke belakang. Bukankah sebetulnya bagian ini benar? Bahwa selama ini
Allah telah menyertai kehidupan kita. Bahwa selama ini Kristus telah menyertai kehidupan kita. Kalau kita mau mundur sedikit, bukankah ada begitu banyak penyertaan Allah yang kita rasakan di dalam kehidupan kita? Salib Kristus, mengambil bagian di dalam salib Kristus adalah sebuah bukti bahwa Kristus adalah Allah yang telah menyertai, memberkati kehidupan umat percaya. Tapi Petrus tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Petrus melanjutkan bahwa manusia itu akan dibimbing. Manusia akan mendapatkan penolong di tengah persoalan dan penganiayaan yang sedang ia hadapi. Di tengah penistaan yang akan mereka hadapi. Tunggu, kenapa kok Petrus pakai penistaan gitu ya? Kenapa nggak cukup sampai pada penganiayaan? Kenapa nggak cukup sampai pada penyiksaan? Karena penistaan itu kan verbal ya, sesuatu yang muncul dari kata-kata. Bukankah yang verbal itu sering kali lebih menyakitkan bagi kita ketimbang apa yang fisik? Bukankah lebih menyakitkan bagi kita kalau anak kita, keluarga kita, sahabat kita tiba-tiba ngomong sama kita, wah gila lu Pah, bodoh amat sih kayak begini aja gak ngerti Pah. Wah gila lu Mah, bodoh sih. Atau orang tua kita tiba-tiba ngomong, gila lu, jadi anak gini amat. Daripada tiba-tiba kita ditampol, ceplak gitu ya. Macam mana sih? Tapi sudah, bukankah kalimat yang gila lu, bodoh amat, itu jauh lebih menyakiti dan akan membekas jauh lebih lama. Nah, terhadap persoalan yang jauh lebih berat ini pun Petrus katakan akan ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan manusia. Roh Kudus yang akan memberi kekuatan dan membimbing. Dan menariknya ketika Petrus coba jelaskan soal Roh Kudus, Petrus sedang menjelaskannya dalam waktu present, sekarang, saat ini. Maka kalau sebelumnya soal salib, Petrus katakan salib itu adalah simbol wujud bukti bahwa Allah sudah menyertai kehidupan manusia. Namun kini ketika ngomong soal Roh Kudus, dia katakan saat ini loh sedang. Jadi Roh Kudus adalah bukti bahwa Kristus itu, Roh Kudus itu adalah Allah yang sedang bekerja, menyertai, membimbing kehidupan umatnya saat ini. Jadi ada dua hal ya. Yang lalu Allah menyertai, yang kini Allah pun sedang menyertai. Lanjut lagi, terus gimana dong dengan masa depan kita? Petrus juga kasih jawaban. Di dalam masa depan kita, Petrus katakan di dalam ayatnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6, Petrus katakan apa? Petrus memberikan jaminan bahwa ketika kita tunduk, kita taat kepada Allah, kita menyerahkan diri kita kepada kehendak ilahi, maka ada pengharapan eskatologis, maka ada pengharapan akan masa depan, akan ada waktu Tuhan, masa yang akan mendatang, di mana Allah akan memberikan kemuliaannya. Ini harapan setiap umat percaya. Jadi Tuhan, karya kasih Allah itu tidak hanya berhenti pada masa lalu dan masa kini. Karya kasih Allah tidak hanya berhenti pada yang dulu dan sekarang. Tapi karya kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu nampak betul baik dalam masa lalu, masa kini, maupun juga jaminan eskatologis. Jaminan akan masa depan kita. Jaminan akan yang masa mendatang. Jadi dengan demikian apa yang mau Petrus coba katakan pada kita? 3 hal. Allah, Kristus, Roh Kudus, Allah itu adalah Allah yang sudah menyertai kehidupan umat percaya. Sedang menyertai kehidupan umat percaya. Dan pasti akan senantiasa menyertai kehidupan umat percaya. Tapi Petrus juga sadar akan satu hal. Petrus sadar, pasal 5 ayatnya yang ke-7. Ada satu hal yang seringkali membuat orang tersandung untuk mampu merasakan karya kasih Allah. Apa? Kekhawatiran.
Karena itu Petrus katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita membebaskan diri kita dari rasa takut, pemikiran-pemikiran kita, hal-hal yang kita pedulikan tapi membuat kita fokus pada itu dan melupakan karya Allah. Maka di sana kita akan mampu menemukan karya Allah yang jauh lebih dalam. Ketika kita mampu melepaskan diri dari batas-batas ini, kita akan berjumpa dengan Allah yang sebenarnya. Bukan hanya melepaskan batas dari ketakutan ketika kita mau masuk tunduk dalam kehendak Tuhan. Di situ juga kita akan menemukan Allah dengan lebih dalam. Bahkan pada ayat selanjutnya lagi Petrus katakan, musuh kita itu seperti singa yang mengaum-aum. Maka ketika kita mau terus waspada, kasih dan penyertaan Tuhan itu akan senantiasa kita rasakan. Kalau gitu apa kuncinya? Apa kunci untuk kita bisa mampu merasakan, menikmati penyertaan Allah di dalam kehidupan kita? Kita ulang dari awal gitu ya. Maka kunci untuk menghadapi persoalan hidup adalah yang pertama, paling awal Petrus coba katakan mengubah sudut pandang. Pasal 4 ayat 13. Bersukacitalah terhadap persoalan yang kau alami. Ubah sudut pandang kita. Mengubah sudut pandang kita. Bukan fokus pada persoalannya. Bukan fokus pada hal-hal negatifnya. Tapi coba melihat karya kasih Allah. Yang kedua Petrus coba katakan merendahkan diri. Ketika kita mau merendahkan diri, kita mau tunduk di hadapan Tuhan, maka di situ kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Yang berikutnya Petrus coba katakan lagi, serahkanlah segala kekhawatiran kita. Ketika kita mau melepaskan diri kita dari semua hal yang membuat kita takut, semua hal yang membuat kita terbelenggu, di situ kita bisa menemukan penyertaan Allah. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita juga harus selalu waspada. Karena dunia ini seringkali menggoda kita. Penggoda-penggoda itu seperti singa. Yang aumannya menakutkan, aumannya mengejutkan kita. Tapi singa juga pandai sekali bersembunyi, mengendap-endap, dan menyerang mangsanya dengan tiba-tiba. Itulah pencobaan yang sering kali kita alami. Jadi harus selalu waspada. Mengubah sudut pandang kita, merendahkan diri kita, menyerahkan kekhawatiran kita di dalam kewaspadaan penuh. Kenapa? Karena ada satu jaminan. Satu jaminan yang seharusnya selalu mengukuhkan kita. Satu jaminan yang seharusnya selalu menguatkan kita. Karena penderitaan yang kita alami saat ini itu bersifat sementara. Penderitaan, persoalan yang kita alami saat ini sifatnya hanya sementara. Sementara Allah itu memiliki kemuliaan yang sifatnya kekal. Allah itu memiliki anugerah, kasih karunia, penyertaan, dan semua itu kekal. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan penderitaan yang saat ini sedang kita alami. Dan Petrus coba menjamin itu. Dia coba jelaskan kepada para pembaca suratnya. Dalam ayat yang ke-10 dia coba melanjutkan bahwa Allah sendirilah yang akan menolong setiap orang percaya dalam 4 hal. Coba Petrus katakan apa? Karena Tuhan sendiri yang akan melengkapi kita. Melengkapi itu pakai katartizo. Katartizo itu artinya Allah sendirilah yang akan menyempurnakan, mencocokkan, memulihkan. Katartizo, melengkapi. Kemudian meneguhkan. Sterizo, meneguhkan. Artinya Allah sendiri yang akan meletakkan kita pada satu tempat yang pasti aman. Firmly place gitu ya. Udah ini pasti nih, ini sebuah kepastian. Jadi Allah melengkapi, tapi Allah juga meneguhkan kita. Dan kemudian juga menguatkan. Steno, Allah sendiri yang akan memberikan kesehatan, kekuatan, ketahanan kepada setiap kita. Tapi yang terakhir juga Allah akan mengokohkan kita. Timeliosei. Allah sendiri yang akan menaruh kita pada dasar yang kuat. Dasar yang tidak akan pernah berubah. Bapak Ibu, kalau hari ini kita diajak untuk merenungkan penyertaan Allah di dalam hidup kita, bukankah penyertaan Allah itu sebetulnya nyata? Dan bahkan teks kita hari ini mengajarkan kepada kita sebuah jaminan bahwa kasih karunia dan penyertaan Allah itu ada dari dulu, sekarang,
bahkan sampai selama-lamanya. Dan kalau kita mau jujur, itu bisa kita rasakan senantiasa di dalam kehidupan kita. Ketimbang kita bersungut-sungut karena corona ini selalu membuat kita di rumah, kita merasa tidak punya pekerjaan, kita merasa tidak punya pemasukan, kita merasa bosan melakukan ini dan itu. Bukankah sebetulnya kita bisa melihat karya Allah yang mengizinkan kita memiliki waktu untuk bersama keluarga kita? Ketimbang kita bersungut-sungut selama ini ketika kita mengeluh, aku setiap hari kerja nggak punya jatah cuti. Bukankah saat ini Allah mengizinkan kita bekerja sambil menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga kita? Penyertaan Allah itu nyata. Allah itu Allah yang telah hadir, sedang hadir, dan akan hadir. Tapi pertanyaannya, maukah kita menyaksikan kehadiran Allah dan bersuka cita sekalipun persoalan hidup melanda kita? Maukah kita seperti apa yang Petrus coba sampaikan, mengubah sudut pandang kita dan membuat kita mau menikmati, bersuka cita, bersyukur bahkan di tengah persoalan hidup yang sedang kita alami. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melakukan sesuatu. Bagi kita yang ada note, catatan, di depannya ada ballpoint, boleh nanti menggunakannya untuk menulis. Bagi kita yang membawa handphone dan mau tulis di handphone, boleh tulis gitu ya. Anggaplah saat ini saya adalah guru yang sedang memberikan ulangan untuk Bapak Ibu. Saya akan memberikan satu soal kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu harus berusaha menjawabnya. Soalnya sangat mudah. Saya hanya meminta Bapak Ibu untuk coba menceritakan, menjelaskan apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar yang sedang saya bawa. Hari ini saya membawa ini. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, mari coba. Apa yang Bapak Ibu lihat? Ceritakan, deskripsikan apa yang Bapak Ibu lihat dari lembar soal ini. Ini lembar soalnya, apa yang Bapak Ibu bisa ceritakan dari lembar soal ini? Mari, jujur aja dijawab gitu ya. Kalau nggak punya handphone buat nyatet, nggak punya notes buat tulis, jawablah di dalam hati. Apa yang kita lihat dari lembar soal ini? Nah, Bapak Ibu, saya sangat ingin berdialog dengan beberapa Bapak Ibu gitu ya. Tapi tentu kita punya keterbatasan karena ini virtual. Saya tidak bisa langsung nanya sama Bapak Ibu. Tapi hari ini di sini saya ada bersama dengan petugas-petugas kita, salah satu pro kantor kita. Nah, jadi saya akan coba ajak ngobrol gitu ya. Kita akan coba. Semoga ini mewakili juga jawaban Bapak Ibu. Baik, Kak. Hari ini Kak Imet kebetulan yang tugas gitu ya. Kakak masih kelihatan gitu ya. Apa yang Kakak coba lihat dari lembar soal ini? Kalau Kakak suruh deskripsikan, apa yang Kakak bisa deskripsikan? Nggak pakai mikir. Iya dong. Oke. Apa yang Kakak? Ada lingkaran kecil Ada lingkaran kecil di bawah, di bawah, hitam. dibanding Dibanding yang putih dia cuman kecil. dia cuman kecil. Tapi rasanya dia pusat dari satu kertas lembaran itu Dia pusat dari kertas ini, dan dia menentukan arah. dia menentukan arah. Oke. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Itu aja, ada yang lain? Udah deh. Udah deh gitu ya. Kertas putih, ada lingkaran hitam. Rasanya dia jadi pusat dan dia menentukan arah. Barangkali ini juga yang menjadi jawaban kita, betul? Ketika saya tanya, coba deskripsikan soal kertas ini, maka kita akan dengan cepat coba menceritakan soal titik hitam yang ada pada kertas ini. Maka dengan cepat kita akan melihat dan memfokuskan diri kita pada satu titik hitam. Dan bahkan kita menganggap yang titik hitam inilah yang jadi fokus, jadi tujuan, jadi penentu arah. Kita lupa bahwa ada yang putih ini loh, yang lebih besar, yang bisa kita jadikan fokus. Kita nggak ingat kalau yang putih ini barangkali justru bisa jadi fokus yang jauh lebih dalam, jauh menceritakan lebih banyak hal ketimbang satu yang hitam ini. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak bagian putih di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak penyertaan Allah di dalam kehidupan kita.
Ada begitu banyak kasih karunia Allah di dalam diri kita. Tapi mengapa kita hanya fokus pada satu titik kecil yang membuat kita kemudian abai dan lalai tentang segala yang Allah telah kerjakan di dalam kehidupan kita? Mengapa kita memilih untuk memfokuskan diri hanya pada satu noda kecil ketimbang merasakan penyertaan Allah yang jauh lebih besar dari noda itu, dari persoalan itu? Karena itu mari kita melihat betapa kasih karunia Allah itu luar biasa di dalam hidup kita. Karena itu mari kita melepaskan diri kita, mengubah paradigma kita, bukan hanya fokus mencari kesalahannya, bukan hanya fokus mencari kekurangannya, bukan hanya fokus mencari persoalannya seperti selembar kertas ini. Tapi mari kita fokus melihat yang putih, yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih besar. Mari kita menceritakan yang putih ketimbang kita sibuk menceritakan yang hitam. Selamat menjalani pesiaran hidup bersama dengan Kristus yang senantiasa melindungi. Tuhan menyertai saudara. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah bersama kita menaikkan syafaat kita. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami
bahwa Engkau adalah Allah yang benar-benar hadir di dalam kehidupan kami, menyertai kami, dalam masa lalu kami maupun masa kini kami, namun juga akan senantiasa hadir dan menyertai masa depan kami. Kami sungguh bersyukur. Maka ajarkanlah kepada kami sehingga kami mampu merubah paradigma kami mampu merubah sudut pandang kami. Kami tidak berfokus pada satu titik hitam yang ada di dalam hidup kami. Kami tidak berfokus pada persoalan yang sedang kami hadapi. Namun kami boleh berfokus untuk merasakan dan merayakan cinta kasih Allah di dalam hidup kami. Dan karena itu Bapa, pada hari ini kami pun rindu berdoa. Kami rindu berdoa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di tengah masa sulit ini. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga kami. Sungguh anugerah waktu yang Tuhan berikan bagi kami yang tak ternilai harganya. Kami bersyukur karena Tuhan masih senantiasa melindungi kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya itu. Namun di tengah rasa syukur kami juga rindu berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini berjuang dalam masa sulit ini. Untuk setiap saudara kami yang bergumul karena sedang dalam kondisi tidak sehat. Baik mereka yang kurang sehat karena penyakit-penyakit lain ataupun karena terpapar oleh virus corona ini. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi dan menyatakan cinta kasih Tuhan dalam cara yang ajaib. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam pekerjaannya pada masa-masa sulit ini. Sehingga Tuhan boleh menolong, Tuhan memberikan jawaban terhadap doa-doanya. Dan hikmat Tuhan membantu untuk boleh memutuskan, mengambil keputusan hidup apapun yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur memiliki pemerintah yang peduli terhadap kami. Dan biarlah pemerintah kami senantiasa beroleh hikmat Tuhan untuk boleh mengatur bangsa kami, untuk boleh memimpin bangsa kami. Dan semua kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh pihak. Kami ingin menyerahkan seluruhnya ya Bapa. Diri kami, keluarga kami, gereja yang Tuhan percayakan, pemerintah bangsa kami, segalanya yang tidak mampu kami sebutkan ke dalam tangan kasih Kristus. Biarlah yang terjadi adalah yang seturut dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan, pada hari ini kepada setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 68 ayatnya yang kelima. Mazmur 68 ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beriar-ialah di hadapannya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, dapat mengirimkannya dengan cara transfer ke rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor rekening 101 00 801 45582. Bapak Ibu dapat memberikan keterangan apakah persembahan ini untuk kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan atau persembahan syukur lainnya. Syukur
Jemaat Tuhan, mari kita membawa ungkapan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh tak henti-henti bersyukur untuk setiap kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan rasa syukur itu kini kami nyatakan di dalam persembahan kami. Kami tahu Bapa, apa yang kami persembahkan tidak sebanding bila dibandingkan dengan seluruh apa yang telah Tuhan kerjakan, karya Tuhan, penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Namun biarlah Tuhan melayakkannya sehingga melalui apa yang kami berikan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan, kerajaan Allah boleh semakin dihadirkan di tengah dunia. Kami juga rindu Bapa untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Karenanya pakailah diri kami, sehingga kami sungguh boleh menjadi pewarta cinta kasih Allah. Seperti kami telah merasakan cinta kasih Allah, biarlah melalui kami banyak orang juga boleh merasakan cinta kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita hidup dengan keyakinan penuh bahwa kasih karunia Tuhan telah diberikan kepada setiap kita dan kita dipanggil untuk mewartakan kasih-Nya. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan hati dan kehidupan kita kepada Allah yang setia di dalam setiap penyertaannya bagi kita. Mari kita senantiasa hidup di dalam kasih dan kerukunan bersama dengan sesama kita. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama